Mulai ya. Amanda masuk nggak? Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas ataupun mempresentasikan studi kasus mengenai analisa kebocoran data pasien. Untuk member dari kami ada tiga orang, yaitu Amanda, yang kedua saya, Andrustiana, yang ketiga Afifah. Ya, untuk laporan analisa kebocoran data pasien dengan kasus di sebuah rumah sakit swasta yang mengalami kebocoran data akibat serangan cyber. Yang pertama, identifikasi masalah dari kasus tersebut, yaitu sebuah rumah sakit swasta mengalami kebocoran data pasien akibat serangan cyber, meskipun terdapat anggapan bahwa tidak ada kewajiban pemberitahuan publik secara langsung dalam kondisi ini, namun rumah sakit tetap memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang pasien yang mengambil penanganan atas tindakan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Terjadinya kebocoran data pribadi pasien yang mengakibatkan informasi kesehatan dan data pribadi pasien berpotensi diakses, digunakan, atau dipersebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk saat ini, pelaksanaan penanggung jawab rumah sakit dalam menangani kasus ini masih belum jelas dalam pengelolaan data pribadi pasien. Dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data seharusnya bisa dikontrol di dalam rumah sakit tersebut ya, mengingat data pribadi ini bersifat spesifik dan memperoleh perlindungan hukum khusus, kemungkinan pihak rumah sakit akan terkena sanksi administratif ataupun tuntutan perdata apabila terbukti tidak mematuhi kewajiban hukum, kewajiban perlindungan data perundang-undangan. Yang kedua yaitu pihak yang terdampak dalam kasus ini, yaitu ada pasien. Data pribadi merupakan data yang spesifik dan sensitif. Penyebaran data pribadi dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu rumah sakit. Hilangnya kepercayaan publik serta rusaknya citra rumah sakit swasta yang bersangkutan di mata masyarakat. Yang kedua yaitu analisa legal. Identifikasi kepatuhan hukum dalam hal ini pihak rumah sakit yang telah lalai melindungi data pribadi pasien menurut peraturan pemerintah. Yang pertama Undang-Undang Nomor 27 Nomor Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat 2. Yang kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 mengenai eh, Rekomendis pasal 25 ayat 2. Oleh karena itu, pihak rumah sakit harus memberitahukan kepada pemilik data atau pihak yang berwenang lambat-lambatnya 3 kali 24 jam setelah ketahuan data tersebut mengalami kebocoran. Itu dalam kasus ini berikut tanggung jawab hukum yang akan dihadapi rumah sakit swasta apabila terbukti lalai dalam melindungi data tersebut. Yang pertama, sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Yang kedua, gugatan ganti rugi perdata. Yang keempat yaitu tanggung jawab atas rekam medis dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mengenai rekam medis pasal 25 ayat 2. Yang kedua, yang ketiga mengenai analisis etika akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu analisis etika. Yang pertama yaitu pelanggaran medical secrecy atau keberhasilan medis. Dalam etika kedokteran, keberhasilan data pasien adalah sumpah yang sakral. Yang kedua yaitu asas non-malfeasance atau tidak merugikan. Kelalaian pengamanan siber secara tidak langsung mencelakakan pasien karena membiarkan data sensitif mereka terekspos ke pihak kriminal. Ketiga yaitu tanggung jawab moral. Rumah sakit memegang kepercayaan penuh dari masyarakat. Kegagalan ini mencoreng integrasi profesi pelayanan kesehatan profesional. Slide selanjutnya yaitu strategi mitigasi resiko atau menyusun alternatif solusi. Yang pertama yaitu isolasi jaringan. Memutus sementara koneksi server yang terkena dampak dari jaringan internet luar guna menghentikan eksterilasi data yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu audit forensik digital.
menggandeng pihak ketiga independen seperti BSSSN atau konsultan siber bersertifikat untuk melacak log file, menemukan celah masuk, dan mengidentifikasi jenis hardware atau ransomware yang digunakan. Yang ketiga yaitu penerapan Zero Trust Architecture, memperbarui sistem keamanan dengan prinsip jangan pernah percaya, selalu verifikasi, mengimplementasikan ekspresi tingkat tinggi pada penyimpanan data rekam medis dan mengaktifkan multifaktor autentik MFA di semua akses pengguna. Selanjutnya yaitu nilai risiko. Satu, risiko terhadap pasien. Ketika data pribadi pasien bocor dapat disalahgunakan untuk menipu, pemerasan, atau akses ilegal dalam pelayanan kesehatan. Data ini meliputi informasi identitas sepenuhnya seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, nomor KTP, dan tanggal lahir. Data kesehatan sensitif yaitu riwayat penyakit, diagnosis, hasil laboratorium, dan obat resep. Yang selanjutnya yaitu informasi finansial, data pembayaran, nomor rekening, dan informasi asuransi. Risiko nyata terhadap keselamatan, hacker dapat mengubah data medis seperti alergi obat, riwayat penyakit, dan dosis resep yang bisa menyebabkan kesalahan pengobatan fatal terhadap pasien yang beresiko untuk keselamatan nyawa pasien. Selanjutnya yaitu resiko hukum dan regulasi. Rumah sakit sedang menghadapi denda besar sesuai UU PDP seperti tuntutan hukum dari pasien dan pencabutan operasional. Yang keempat yaitu risiko operasional. Serangan terhadap ransomware dapat menyebabkan sistem lumpuh dengan menunda perawatan darurat sehingga akan memperlambat respon medis. Yang kelima yaitu risiko reputasi. Rumah sakit yang kehilangan kepercayaan publik akan sulit dipulihkan karena berusaha citra jangka panjang yang bertahun-tahun. Yang keenam yaitu resiko finansial, terkena denda multi juta dolar. Contohnya Banner Health 3,6 juta pasien dan Advocate 4 juta dapat dilegalitis hukum berkepanjangan. Resiko utamanya yaitu semakin tinggi aktivitas layanan rawat inap, rawat jalan, semakin besar potensi pelanggaran data karena meningkatnya informasi dan beban sistem. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yaitu Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya, rekomendasi terbaik atau langkah pemulihan kepercayaan publik. Yang pertama, transparansi dan kecepatan respon. Rumah sakit harus memberitahu pemilik data dan pihak kewenangan paling lambat 3-24 jam sesuai UU PDP. Pasal 4 ayat 2. Yaitu transparan tentang apa yang bocor, bagaimana terjadi, dan dampak bagi pasien. Bertujuan untuk menekan spekulasi dan rumor, untuk menunjukkan kontrol dan keputusan hukum, serta mengurangi kecemasan pasien dengan informasi konkret dan langkah perlindungan. Yang kedua, komunikasi krisis empati, yaitu yang menyampaikan pesan dengan kecepatan, konsisten, dan empati untuk mengetahui kesalahan tanpa mengeluh dengan menunjukkan kompresion terhadap kekhawatiran pasien. Bertujuannya untuk menekankan spekulasi dan rumor serta menunjukkan kontrol dan kepatuhan hukum dengan mengurangi kecemasan pasien, informasi konkret, dan langkah perlindungan. Yang ketiga, audit forensik independen, yaitu dengan pihak ketiga independen, bisa disebut juga dengan BSSN atau konsultan siber bersertifikat, untuk melacak log file dengan menentukan celah ransomware, menutup celah, dan mengumpulkan bukti untuk kepatuhan hukum. Yang keempat,
Penerapan Zero Trust Architecture, yaitu update sistem dengan prinsip jangan pernah percaya, selalu verifikasi dengan implementasi enkripsi IES 256 pada data rekam medis dengan aktifkan multi-factor authentication MVA di semua akses, bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan akses tidak sah dan perubahan data serta mempercepat pemulihan operasi bila terjadi insiden. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Tadi kan dipegang satu-satu.